Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatin Alia. Saya adalah guru IPA dari SMP Negeri 58 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran IPA kelas 7, materi besaran dan satuan pada semester 1. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama itu dapat mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan, dapat menjelaskan tentang ukuran, dapat menjelaskan satuan pengukuran alat ukur, dapat menguasai materi besaran dengan fasih, dapat membedakan satuan baku dan tidak baku. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka atau satuan. Sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Nah, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran satuan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Besaran pokok terdapat 7 besaran dan itu tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Besaran pokok terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Atau bisa supaya gampang dihafal, kita biasanya menggunakan apa, mama, suka, injua. Apa untuk panjang, mama untuk massa, su untuk suhu, ka kuat arus, in itu untuk intensitas cahaya, suka, inju, jumlah zat, wa itu untuk waktu. Nah, untuk satuannya tersendiri adalah panjang, satuannya adalah meter, jadi tidak bisa diganti-ganti lagi. Massa satuannya adalah kilogram, panjang satuannya adalah meter, massa satuannya adalah kilogram, waktu satuan adalah sekon, suhu satuannya adalah Kelvin, bukan Celsius ya. Kuat arus satuannya adalah ampere, intensitas cahaya satuannya adalah kandela, jumlah zat satuannya adalah mol. Nah, besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh, besaran yang pertama luas, besaran turunan luas. Luas itu berasal dari panjang kali lebar. Satuannya panjang itu adalah meter, satuannya lebar itu juga meter, sehingga satuan dari luas adalah meter kali meter sama dengan meter persegi. Kemudian luas rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuan dari panjang meter, lebar meter, tinggi juga meter, maka satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Sedangkan kecepatan berasal dari jarak dibagi waktu. Jarak satuannya adalah meter, waktu satuannya adalah sekon, sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekon, seperti itu. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan satuan yang baik dan benar, yaitu satuan tersebut harus tetap tidak mengalami perubahan. Jadi kalau udah meter, ya meter aja, kalau sudah senti aja, nggak bisa diubah-ubah seperti itu. Dan bersifat internasional, jadi bisa digunakan untuk seluruh dunia. Jadi tidak bisa digunakan untuk Indonesia saja, Amerika saja, jadi untuk seluruh dunia seperti itu. Kemudian mudah dicontoh dan dapat dimanfaatkan orang lain. Kemudian kita belajar yaitu tentang satuan baku dan tidak baku. Artinya satuan yang baku dan tidak baku kita bisa gunakan atau tidak. Yang satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan mengalami hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya, kalau kamu mengukur satu meja itu 5 jengkal kamu. Tapi kalau misalnya teman kamu satunya mengukur meja jadi 4 jengkal, apakah ini termasuk satuan yang baku? Tidak, itu bukan satuan yang baku. Satuan yang baku adalah satuan yang bisa digunakan untuk semua orang. Biasanya kita menggunakan ini. Contoh, nih, kalian mengukur panjang dengan jarak menggunakan satuan depa, jengkal, hasta, langkah. Itu contoh dari satuan yang tidak baku. Jadi, jangan ditiru ya. Ini lagi, ada satuan yang termasuk tidak baku. Biasanya kalian mengukur volume suatu misalnya air, kalian menggunakan sendok, menggunakan gayung, itu salah. Itu bukan satuan yang baku atau satuan yang bisa digunakan untuk yang lain. Atau kalian mengukur suhu dengan menggunakan tangan, itu juga tidak baku. Mengukur massa dengan satuan batu, jadi
batu ini berat, batu ini tidak berat, batu ini juga ukurannya lebih ringan, itu bukan satuan yang baku ya. Kemudian menggunakan mengukur waktu dengan bayangan, itu juga bukan satuan yang baku. Satuan baku yaitu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Nah, cara mengukur dengan satuan yang baku itu menggunakan alat ukur yang baik dan benar. Contohnya yang pertama, kalau kita mengukur panjang, kita menggunakan penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur buku, mengukur pensil, mengukur meja, mengukur yang lain. Kalau ingin mengukur ketebalan kertas, kita bisa menggunakan mikrometer sekrup. Kalau kita ingin mengukur diameter botol atau diameter kelereng, diameter koin, kita menggunakan jangka sorong. Kalau kita ingin mengukur panjang kayu, panjang paralon, atau panjang yang biasa Pak tukang pakai, itu namanya meteran. Sehingga satuan yang dihasilkan oleh alat ukur yang saya jelaskan tadi itu satuan yang baku yang bisa digunakan oleh orang-orang yang lain. Contohnya adalah sentimeter. Penggaris menggunakan sentimeter, mikrometer sekrup menggunakan milimeter, jangka sorong menggunakan sentimeter juga, sedangkan meter juga menggunakan meteran sentimeter juga. Kalau kita ingin mengukur massa dengan alat ukur yang baik dan benar juga, yaitu dengan timbangan atau neraca. Yang pertama timbangan dacin, terus kemudian raca, timbangan duduk, timbangan gantung, sehingga satuan yang dihasilkan yaitu satuan baku yang bisa digunakan oleh orang lain juga, yaitu kilogram, gram, ton, kuintal, pon, ons, dan yang lain. Kalau mengukur volume tidak menggunakan gayung lagi ya, nggak menggunakan sendok lagi, tapi menggunakan gelas ukur, sehingga satuan baku yang dihasilkan yaitu bisa meter kubik, bisa sentimeter kubik, bisa liter, bisa galon, dan sebagainya. Nah, untuk mengukur suhu kita dapat menggunakan alat yaitu termometer. Yang pertama itu termometer badan, termometer suhu ruangan, dan termometer suhu benda. Maka dari hasil pengukuran kita menggunakan termometer, maka ditemukan satuan bakunya yaitu Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Jadi kalau kita mengukur waktu, kita dapat menggunakan arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, jadi tidak menggunakan bayangan lagi, sehingga dapat dinyatakan satuan bakunya yaitu detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Nah, satuan internasional merupakan satuan yang baku. Nah, yang memiliki ketentuan tersendiri yaitu yang pertama bersifat internasional atau universal yang bisa digunakan oleh seluruh dunia. Yang kedua, harus bernilai tetap, jadi tidak bisa berubah-ubah. Yang ketiga, harus mudah ditiru atau bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, kesimpulan dari pertemuan atau penjelasan kita hari ini yaitu tentang besaran dan satuan. Yang pertama yaitu besaran suatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Yang kedua, satuan ukuran dari suatu besaran. Kemudian kita juga belajar tentang ukuran, yaitu membandingkan suatu besaran dengan satuan. Kemudian kita juga belajar tentang satuan baku, yaitu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Kalau satuan yang tidak baku, maka satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda maka memberikan hasil pengukuran yang berbeda juga. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa kalian gunakan atau kalian terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.